Shalom semuanya, sekali lagi shalom, dada-dada. Kita seakan noleh ke kanan, dada-dada, ke kiri, dada-dada, ke bawah, dada-dada, ke atas, dada-dada ya. Semuanya dipasang videonya, kameranya, bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Jual jamu. Ya, di sini saya sebagai worship leader, nama saya Devi. Saya bersama dengan anak saya Adi, dan ini juga anak saya Ado, dan ini keponakan saya Sela. Ya, kita mau sama-sama satu keluarga memuji Tuhan. Sebelum kita memasuki tema kita mau ingat bagaimana saat kita ketemu Tuhan Yesus, hari yang terindah ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika kita kenal dengan Tuhan Yesus. Bagaimana sukacitanya kita, bagaimana gembiranya kita. Ayo saya undang semuanya bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri memuji Tuhan bersama dengan saya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada apa saudara? Ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Yuk kita semua mengingat pertama kali kita ketemu. Yang terindah ketika berjumpa dengan Yesus. Jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hati ada apa saudara? Oh amin. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku oh ada cintamu Tuhan. Karena di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ku mau bertumbuh Tuhan, bertumbuh dalam imanku padanya. Kami mau selalu bertumbuh padamu Tuhan, dalam imanku padanya. Oh, benar saudara terkasih, kalau Anda dan saya pada pagi hari ini kita belajar datang bersama-sama bersekutu, kita karena mau ingat satu, Tuhan kita. Tema pada pagi hari ini adalah kemana sih setelah meninggalkan dunia? Saudara terkasih, apapun keadaan kita, siapapun Anda dan saya, hanya satu yang boleh kita pegang, hanya satu jalan yang harus kita cari, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita mau memulai persekutuan doa pada pagi hari ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami percaya Engkau sendiri yang mengundang kami, Engkau sendiri yang mengumpulkan kami, karena Engkau sendiri yang ingin berkata-kata kepada setiap kami.
saat ini Engkau tahu keadaan kami, siapapun kami Tuhan. Tetapi yang jelas satu, bahwa kami ingin terus bersama Engkau. Mulai dari kemarin, sekarang, maupun sampai selama-lamanya kami ingin terus bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Allah yang sanggup menyelamatkan. Hanya Engkau saja Allah yang boleh membawa setiap kami. Hanya Engkau saja Allah yang sanggup memulihkan dan membebaskan setiap kami. Tuhan, kami sungguh rindu untuk terus bersama dengan Engkau. Tetapi kami percaya Tuhan, semuanya hanya karena kasih-Mu. Hanya kasih-Mu saja yang mampu membebaskan kami. Hanya kasih-Mu saja yang mampu memulihkan kami. Hanya karena kasih-Mu saja yang menyelamatkan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang sungguh setia. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Engkau Allah, Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Kami sungguh percaya Tuhan, imanku percaya, hanya Kau yang sanggup memulih. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, ku diberkati. Karena kasih-Mu, ku diubahkan. Karena kasih-Mu, ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Benar Tuhan, saat ini kami mau menyadari bahwa kalau sampai hari ini maupun sampai nanti Tuhan saat kami meninggalkan dunia ini, kalau kami boleh bersatu dengan Engkau, kalau kami boleh terus bersama-sama dengan Engkau, itu karena kasih-Mu yang memulihkan kami, karena kasih-Mu yang membebaskan kami dari segala belenggu dosa, karena kasih-Mu sendiri yang menyelamatkan kami. Kami mau penuh dengan syukur Tuhan, penuh dengan syukur karena kami boleh menikmati kasih-Mu, sebab Engkau Allah yang sungguh setia. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Kami mau percaya Tuhan, imanku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu, ku diberkati. Karena kasih-Mu, ku diubahkan. Karena kasih-Mu, ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Oh benar, kami mau panggil Engkau Bapa yang sungguh setia. Bapa yang setia, kami percaya atas setiap pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanmu. Hanya kasih-Mu Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Karena kasih
mengucapkan terima kasih-Mu. Karena Tuhan Yesus sudah menebus setiap kita. Tuhan Yesus sudah menebus dan membayar lunas setiap dosa kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan setiap kita. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami boleh jadi anak-Mu, anak yang Kau selamatkan, anak yang Kau pulihkan, anak yang Kau bebaskan. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pilih kami, Engkau layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh benar Tuhan, kalau kami boleh melihat hari-hari kami, betapa kami sungguh bersyukur. Karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada untuk kami, Allah yang sudah memulihkan kami, Allah yang selalu memberkati kami, Allah yang selalu membebaskan kami, Allah yang selalu tangannya terbuka untuk mengampuni dan menerima setiap kami. Tuhan, kalau kami boleh mengingat, kami ada di dunia ini Tuhan, kami tidak membawa apa-apa. Dan saat kami meninggalkan dunia ini pun kami juga tidak membawa apa-apa Tuhan. Tetapi satu hal Tuhan Yesus, saat kami masih ada di dunia ini, biarlah Engkau sendiri yang melihat setiap hati kami, mengubah setiap hati kami, supaya kami selalu boleh bertaut kepadamu, kami selalu boleh berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Bentuk setiap hati kami Tuhan, bentuk setiap hati kami, supaya kami selalu menyembah-Mu dan melayani Engkau. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, saat kami kembali kepadamu, Engkau boleh melihat hati kami. Semua milik kami adalah milik-Mu Tuhan. Aku datang ke dunia, kami hanya membawa hati kami Tuhan. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, oh Bapa, setiap kami selalu bersama-Mu Tuhan. Ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Benar Tuhan, ajar setiap kami untuk kami boleh selalu menyembah Engkau. Yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kami yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh benar Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan saat ini, yang kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Ku sembah Kau Allahku, Engkau Bapa kami, Kakak sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap sembah Engkau. Lewati lembah, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus kekuatan di Oh benar, dengan segenap hati kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun persoalan kami, Kau tak pernah tinggalkan. Lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Oh benar Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami, kami mau sembah dan tinggikan Engkau. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Allahku, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah.
biarlah setiap kita hanya fokus kepada Tuhan. Berani menaruh setiap persoalan dan permasalahan kita di kaki-Nya. Biar Tuhan yang menguasai setiap hati kita. Biar Tuhan yang bertata atas setiap pujian dan penyembahan kita. Saat ini beranikah kita benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar mencari wajah-Nya. Engkau mengaku mempercayaiku. Engkau mengatakan percaya kepadaku, tetapi belum sepenuhnya hatimu Engkau serahkan kepadaku. Ialah makalaya, iya, ialah, serahkanlah, dan aku akan membebaskan segala kekhawatiranmu. Kialah makalaya, ialah makalaya, innalah malaya, saudara, datanglah bercakap-cakap dengan Tuhan, berdua-duaan dengan Tuhan. Serahkanlah segala kepikiranmu, serahkanlah hatimu. Mohon kepada Tuhan saat ini untuk boleh menambahkan iman dan percaya kepada setiap hati kita. Silakan Romo dimulai dengan berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami. Sepanjang nafas kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan kehidupan ini untuk kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau memberikan
perutusan kepada kami atas hidup ini untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Dan pada saatnya nanti Engkau memanggil kami satu demi satu, masing-masing di antara kami, untuk bersatu dengan Engkau mengalami kebahagiaan sejati. Bapa yang Maha Baik, bantu kami, bimbing kami, didiklah kami, agar menggunakan waktu kehidupan kami yang begitu singkat ini untuk hal-hal yang baik, untuk mengasihi sesama dan terutama mengasihi Engkau sendiri. Sehingga pada saatnya nanti ketika Engkau memanggil kami masing-masing, Engkau dengan bangga, Engkau dengan gembira menyambut kami di surga setelah peziarah kami, perutusan kami di dunia ini berakhir. Bapa yang Maha Baik, pada pagi siang hari ini kami ingin bersekutu bersama Engkau, bersama saudara-saudari kami ini. Bantu kami, utuslah Roh Kudus menyertai kami, sehingga persekutuan ini sungguh-sungguh Engkau hadiri dan Engkau membuka hati serta pikiran kami, sehingga kami dapat menerima Engkau sendiri, memahami kehendak-Mu atas hidup kami, dan membantu kami untuk memaknai kehidupan kami semakin baik dari waktu ke waktu. Kami percayakan ya Tuhan, kesempatan ini, waktu persekutuan doa ini kepadamu. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Dan biarlah kami dapat menemukan makna-makna yang terbaik, yang berguna bagi kehidupan kami. Kami percayakan seluruhnya demi nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sekarang langsung saya ya. Kan. Halo. Silakan Romo. Oke, ya. Mulai. Pada kesempatan hari ini, Shalom saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita ingin merenungkan tema kemana setelah meninggal dunia, setelah kematian kita. Ketika Bu Lucy menghubungi saya, lalu saya memberikan tema seperti itu, lalu saya merenung. Kenapa kira-kira kok saya diberi tema tentang orang yang mati? Ya? Padahal saya masih muda, ya, ukuran orang masih muda itu kematian masih jauh. Tapi siapa yang tahu rahasia kehidupan manusia? Ya? Lalu apakah karena saya pengurus pengurus rumah duka, krematorium, kolumbarium, Oasis Lestari, sehingga saya diberi tema tentang kematian ini, ya. Sehingga mungkin saya bisa membagi voucher kalau Anda mau, ya, voucher rumah duka, ya. Itu lalu saya merenungkan dari tema ini. Lalu dari judul itu saya menyelipkan sedikit hal, yaitu kemana jiwa kita setelah meninggal dunia. Jadi yang pergi kepada Bapa itu adalah jiwa kita, badan kita tetap ada di dunia. Nah, kita menyadari sebagai manusia bahwa kematian itu adalah kepastian setiap kita. Meskipun kita menyadari bahwa kematian itu adalah kepastian setiap kita, tetapi tidak banyak dari antara kita yang senang untuk berpikir, bahkan membicarakan tentang kematian. Maka saya salut ketika BD Avila ini mengundang saya untuk berbicara tentang kematian. Di saat banyak orang takut berbicara tentang kematian, membahas tentang kematian, orang takut, bahkan menghindari pembicaraan tema tentang kematian, justru BD Avila mengambil tema tentang kematian. Ya. Meskipun itu sungguh-sungguh meresahkan. Sebab kematian bagaimanapun merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan. Apalagi jika menimpa seseorang yang sangat kita cintai. Kita mungkin akhir-akhir ini mendengar saudara-saudari atau kenalan kita, orang yang kita tahu, begitu terpukul ketika kerabatnya, keluarganya, temannya meninggal karena COVID-19. Ya. Kematian, peristiwa yang sangat menyedihkan, apalagi ketika itu menimpa orang-orang yang kita
sayangi. Tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan ketika kita ditinggalkan oleh atau kita kehilangan oleh orang yang sangat kita sayangi. Bahkan Bunda Maria, selevel Bunda Maria, pribadi yang sangat beriman, pribadi yang dekat dengan anaknya, Tuhan Yesus, merasakan puncak penderitaannya itu adalah ketika Sang Putra, Yesus sendiri, yang sangat ia kasihi, tak berdaya, dan wafat di kayu salib. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup kita itu memang semata-mata adalah kasih karunia Allah. Tuhanlah yang membentuk dan juga membentuk kita manusia dan juga memberikan nafas kepada kita semua. Dalam kehidupan ini, kita bertumbuh. Selama kita diberi hidup oleh Tuhan di dunia ini, kita bertumbuh, kita berjuang dalam suka dan duka. Namun, di dalam perjuangan itu, di dalam kehidupan ini, ada waktunya. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Orang Jawa bilang, urip kuwi mung mampir ngombe. Artinya, hidup hanya sekedar minum. Ya, minum itu kan tidak sampai lamanya, sebentar saja. Artinya, hidup di dunia ini sangat-sangat singkat, ya, sangat pendek. Ya. Ada waktu di mana kita nanti hidup ini akan berakhir. Segalanya akan habis, barang apapun, kepemilikan apapun yang kita punya di dunia ini, tidak ada sedikit pun yang akan kita bawa ketika kita nanti dipanggil menghadap Tuhan. Semuanya berakhir, hanya jiwa kita saja yang masih hidup dan akan menghadap kepada Tuhan dengan membawa iman, pengharapan, dan kasih kita. Nah, jika kita merenungkan semua ini, jika kita merenungkan bahwa kematian itu adalah proses jiwa yang datang atau dalam proses menuju kepada Bapa, ketika kita merenungkan bahwa hidup di dunia ini begitu pendek, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini sungguh-sungguh mempunyai efek bagi kehidupan kita yang akan datang, tentu saja kita akan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi dan mengisi kehidupan kita. Saya ulangi, ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita begitu pendek, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini berefek atau mempunyai konsekuensi bagi kehidupan kita yang akan datang, maka pemahaman ini, hal yang kita sadari ini akan membantu kita lebih bijaksana dalam menghadapi dan mengisi kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Maka tepat sekali ketika saya kagum atau saya respect kepada BD Avila yang mengambil tema dalam renungan ini tentang kematian. Bagaimana proses jiwa datang kepada Allah. Karena dengan menyadari itu, maka kita akan mengisi kehidupan kita yang pendek ini dengan baik dan mengisinya dengan penuh kebijaksanaan. Sebab kita akan dapat melihat mana yang penting dalam kehidupan kita, yang selanjutnya akan kita bawa ke surga, dan mana yang tidak. Kita akan menjadi lebih bijaksana menggunakan waktu yang ada untuk semakin mengenal, semakin mengasihi, dan memuliakan Allah serta mencintai sesama. Sebab bagaimanapun Allah lah yang akan kita jumpai di kehidupan yang akan datang nanti. Allah lah yang merupakan segala-galanya bagi kita dan yang akan menjadi sumber dan puncak kebahagiaan yang kita cari, yang akan kita temukan nanti di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita semua sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, maka jiwanya akan terpisah
dari raganya. Orang tersebut, orang yang meninggal tersebut, kemudian berada di hadapan Allah dalam pengadilan Allah. Ketika orang mati, badannya akan mati dan dimakamkan, membusuk menjadi tanah atau menjadi abu, jiwanya dalam proses menuju kepada Bapa, dan jiwa itu menghadapi pengadilan Tuhan. Patut diingat bahwa jiwa itu adalah siapa kita sebenarnya. Jiwa kita adalah jati diri kita. Sementara tubuh kita mati, jiwa kita yang adalah jati diri kita, kesungguhan kita tadi tetap hidup. Jiwa adalah satu-satunya kekal, satu-satunya yang kita miliki yang kekal. Tubuh kita akan mati dan membusuk, sedangkan jiwa kita tetap hidup, kekal. Tetap hidup dan kembali kepada Tuhan untuk menghadapi pertama-tama adalah pengadilan Tuhan. Di dalam katekismus Gereja Katolik dengan jelas mengajarkan demikian. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwa yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus. Entah masuk dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi ataupun mengutuki dirinya selama-lamanya. Ini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1022. Dikatakan ketika ketika badan itu kita meninggal, jiwa itu akan menghadapi apakah langsung melalui penyucian atau langsung masuk ke dalam surga atau mengutuki diri selama-lamanya di neraka. Mari kita dalami ajaran ini. Saat kita meninggal dunia, jiwa kita segera menghadapi pengadilan. Di sana, di pengadilan itu, jiwa kita akan diadili yang dikenal dengan sebutan particular judgment, ya, atau pengadilan khusus. Pengajaran ini sesuai dengan ajaran dari Santo Agustinus yang mengatakan bahwa begitu jiwa meninggalkan tubuh, maka jiwa itu akan diadili. Kita juga dapat melihat dengan jelas tentang hal ini dalam Alkitab pada kisah tentang Lazarus dan orang kaya, ya, dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31 itu ya. Jadi kisah tentang Lazarus dan orang kaya, yang Lazarus mati dan orang kaya mati, kemudian langsung menghadap ke pengadilan itu. Nah, surat kepada orang Ibrani juga mengajarkan. Ibrani bab 9 ayat 27 juga mengajarkan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, menunjukkan tentang penghakiman. Surat kepada orang Ibrani ini juga ingin menegaskan bahwa tidak dalam ajaran Gereja Katolik tidak ada yang namanya inkarnasi. Ya, saya ulangi dalam surat kepada orang Ibrani tadi. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Kalau inkarnasi kan mati kemudian dihidupkan lagi, entah menjadi manusia juga atau menjadi ciptaan yang lebih rendah atau lebih tinggi. Itu menurut ajaran ya, agama yang lain. Tetapi bagi orang Katolik, di surat kepada orang Ibrani dikatakan dengan jelas bahwa manusia ditetapkan hanya mati satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kita fokus pada dihakimi itu. Maka di saat kematian kita itu akan langsung diminta pertanggungjawaban atas urusan kita di dunia ini. Kita akan diadili oleh Tuhan Yesus menurut perbuatan kita. Di pengadilan itu, Tuhan Yesus akan duduk sebagai hakim. Yesus duduk sebagai hakim untuk memutuskan apakah
jiwa orang yang meninggal itu akan masuk ke surga, langsung masuk ke surga jika ia sempurna, atau masuk ke neraka. Masuk ke neraka jika ia meninggal dalam keadaan dosa berat dan tidak bertobat, atau masuk ke api penyucian. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang api penyucian atau purgatori. Atau jiwa itu masuk ke api penyucian jika ia meninggal dalam keadaan berdamai dengan Allah, namun masih harus dimurnikan terlebih dahulu. Gereja Katolik dari sini, maka kita dapat menyimpulkan atau kita dapat merenungkan bahwa Gereja Katolik mengajarkan adanya dua macam penghakiman atau pengadilan setelah kita mati. Yang pertama adalah pengadilan khusus yang saya sebut tadi sebagai particular judgment yang diadakan tepat saat setelah kita mati, saat setelah manusia mati. Dan yang kedua adalah pengadilan umum atau general judgment yang diadakan pada akhir zaman setelah kebangkitan badan. Nah, pada pengadilan khusus atau particular judgment itu, kita masing-masing diadili secara pribadi. Kita dengan Tuhan Yesus diadili secara pribadi. Secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Sedangkan dalam general atau last judgment, pengadilan umum atau pengadilan terakhir itu, pada akhir zaman, setelah kebangkitan badan, kita semua diadili oleh Yesus di hadapan semua manusia. Jadi kalau particular tadi, kalau pengadilan khusus antara saya dengan Tuhan, tetapi kalau pengadilan umum atau pengadilan terakhir, antara kita dengan seluruh ciptaan di hadapan Tuhan. Ya. Pada saat inilah, pada saat pengadilan akhir, general judgment itu, segala perbuatan baik dan jahat dipermaklumkan di hadapan semua makhluk, di hadapan semua orang. Di dalam Injil Lukas bab 8 ayat 17 ya, dikatakan bahwa sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui, tidak ada suatu rahasia yang tidak diketahui dan diumumkan. Ya, Injil Lukas bab 8 ayat 17 ya, di sana. Pada saat itu, pada saat pengadilan akhir itu, seluruh bangsa akan dikumpulkan di hadapan tahta Kristus, dan Kristus akan mengadili semua orang. Yang baik akan dipisahkan dari yang jahat seperti memisahkan domba dengan kambing. Jadi pengadilan ini merupakan semacam pengumuman hasil pengadilan khusus tiap-tiap orang di hadapan segala ciptaan yang lain. Hasil pengadilan itu akan membawa penghargaan ataupun penghukuman bagi jiwa dan badan. Jadi akhir zaman adalah kebangkitan badan. Tubuh dan jiwa manusia bersatu di surga apabila ia memang layak menerima penghargaan tersebut. Inilah yang disebut sebagai kebahagiaan sempurna dan kekal di hadapan Tuhan ketika pada akhir zaman jiwa dan badan itu dibangkitkan dan bersatu dengan Allah di surga. Atau sebaliknya, tubuh dan jiwa manusia masuk ke neraka jika keadilan Tuhan menentukan demikian, sesuai dengan perbuatan manusia itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai siksa kekal atau neraka. Setelah akhir zaman, yang ada itu tinggal surga atau neraka. Tidak ada lagi yang namanya purgatori atau api penyucian. Sebab semua yang ada di api penyucian sudah beralih ke surga. Jadi kalau dalam pengadilan khusus tadi, particular judgment tadi,
ketika diadili, maka ada 3 kemungkinan. Orang akan langsung masuk ke surga, orang akan mampir dulu ke purgatori karena dia sudah berdamai dengan Allah, tetapi masih ada urusan-urusan yang harus dibereskan, atau orang yang menolak Allah dan sungguh-sungguh langsung masuk ke neraka. Itu ketika particular judgment ada 3 kemungkinan, tetapi ketika general judgment atau pengadilan akhir, last judgment itu, maka hanya ada 2, neraka atau surga. Karena sudah tidak ada lagi purgatori, karena semua yang di purgatori sudah dibebaskan untuk boleh masuk ke surga. Nah, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya di antara Anda, Romo, kalau ada pengadilan terakhir, ya, jika jiwa-jiwa sudah berada, dalam penghakiman terakhir, bukankah jiwa-jiwa itu sudah berada di surga setelah menyelesaikan pemurnian di api penyucian? Nah, kalau sudah ada pengadilan terakhir, berarti sebenarnya tidak perlu dong ada pengadilan, ketika ada pengadilan khusus, ya pengadilan pribadi tadi, jadi tidak perlu dong ada pengadilan terakhir, pengadilan last judgment itu. Ya. Penghakiman terakhir diadakan itu setelah kebangkitan badan. Dalam pengadilan terakhir, setiap orang akan diadili di hadapan semua ciptaan. Ya. Jadi tadi kalau pengadilan khusus itu particular judgment itu antara kita dengan Allah, pribadi dengan pribadi. Kalau pengadilan terakhir antara kita di hadapan Allah dan di hadapan semua makhluk. Ya. Dalam pengadilan terakhir, setiap orang akan diadili di hadapan semua ciptaan, sehingga segala perbuatan baik akan diumumkan di hadapan semua makhluk. Demikian juga sebaliknya, perbuatan jahat kita pun akan diumumkan di hadapan semua makhluk. Tuhan Yesus akan duduk sebagai hakim yang mengadili semua orang tanpa terkecuali, dan pengadilan itu dimaksudkan untuk menyatakan kebijaksanaan dan keadilan Tuhan kepada semua makhluk, kepada semua manusia. Jadi, tidak ada lagi sesuatu yang relatif di pengadilan terakhir itu. Yang salah akan dinyatakan salah, yang benar akan dinyatakan benar, dan ini berlaku untuk semua orang. Orang-orang yang baik akan mendapatkan penghargaan di hadapan semua ciptaan, ya, semua ciptaan, dan sebaliknya, orang-orang yang jahat akan menerima hukuman di hadapan semua ciptaan juga. Jadi, penghakiman ini merupakan pengulangan pengadilan khusus, tetapi di hadapan semua makhluk. Dan pengulangan sejarah manusia, di mana semua kejadian ditampilkan di hadapan semua orang. Dan pada saat itu, tidak ada lagi yang tersembunyi yang tidak dapat dinyatakan. Itu kalau menurut dari Injil Matius bab 10 ya, atau Injil Lukas bab 8 ayat 17 tadi. Maka di pengadilan terakhir merupakan momen, merupakan peristiwa yang penting yang menjadi dasar dari pengharapan Kristiani. Sebab pada saat penghakiman terakhir, pengorbanan para martir, orang yang benar akan mendapatkan penghargaan di sana. Orang-orang yang jahat akan memandang orang-orang yang baik, dan mereka akan berkata dengan penuh penyesalan. Itu saya temukan dalam kitab Kebijaksanaan bab 5 ayat 3 sampai dengan 6. Dikatakan demikian. Dia itulah yang dahulu menjadi tertawaan kita, dan buah cercaan kita ini orang-orang yang bodoh. Ia terbilang di antara anak-anak Allah, dan bagiannya terdapat di antara para kudus. Kita inilah yang tersesat dari jalan kebenaran, dan cahaya kebenaran
tidak menerangi kita. Maka di sini perbedaan antara pengadilan khusus dan pengadilan umum pada akhir zaman adalah pada pengadilan khusus yang diadili adalah jiwa manusia, sehingga setelah mendapatkan keputusan surga atau neraka atau api penyucian dulu, yang masuk ke dalamnya hanya jiwa saja. Sedangkan sesudah pengadilan terakhir, yaitu setelah kebangkitan badan, maka tubuh manusia akan bersatu dengan jiwanya dan keduanya akan masuk ke dalam kebahagiaan abadi di surga ataupun masuk ke dalam siksa abadi di neraka. Pengadilan khusus itu bersifat pribadi antara yang meninggal dengan Kristus, sedangkan pengadilan umum atau last judgment, pengadilan terakhir itu diadakan di hadapan semua makhluk. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah pengalaman yang ingin saya ceritakan ketika saya dulu bertugas di St. Louis, Missouri. Saya mendarat di Amerika tahun 2014 dan saat itu saya ditempatkan di sebuah gereja di kantor provinsi MSF Amerika. Di situ juga sekaligus ada satu paroki St. Wenceslaus. Saya tinggal di situ dengan salah seorang romo yang sudah tua. Usianya saat itu ketika saya datang, usianya sudah 78 tahun. Orang ini, Pater James Wood ini, orangnya sangat-sangat suci, orangnya sangat-sangat baik. Doanya tidak berhenti, rosarionya itu selalu ada di kantong atau tangannya, lalu selalu ada waktu untuk umat-umatnya. Kadang-kadang bahkan sampai dia itu mengabaikan dirinya sendiri. Saya menangkap pribadi orang ini, romo ini, sebagai pribadi yang sangat-sangat baik. Nah, suatu saat romo Jim Wood ini mendapatkan serangan jantung dan ada gangguan tertentu di tubuhnya ya. Lalu dia saat itu dipanggil 911, lalu dibawa ke rumah sakit, lalu dalam keadaan tidak sadar, lalu dia dibawa ke rumah sakit, lalu dianalisa ada serangan jantung, lalu juga harus dipasang pacemaker ya. Tapi proses pemasangan ini agak rumit karena dia sudah lanjut usia sehingga resikonya begitu besar. Artinya salah sedikit bisa mati gitu ya. Lalu sebelum operasi itu saya datang untuk mengunjungi beliau di rumah sakit, untuk menengok dia, berusaha menguatkan dia, berusaha untuk bertemu. Saya pikir saya saat itu kalau operasinya gagal, barangkali pertemuan terakhir ya. Ketika saya bertemu dengan beliau, Romo Jim Wood ini, lalu beliau mengetahui raut wajah saya yang mungkin ada kesedihan, ada ketakutan dan sebagainya. Satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang adalah ketika saya mencemaskan beliau, satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang adalah jadi beliau sudah tahu resikonya bahwa ketika operasinya gagal dia langsung bisa mati ya. Jadi dia mengetahui ekspresi saya, kecemasan saya, lalu dia mengatakan sebuah kalimat yang sungguh-sungguh menyentak bagi saya. Dia mengatakan pada saya, Peter, selama hidupku, aku sudah mempersiapkan diri untuk kematian. Ya. Selama hidupku, aku sudah mempersiapkan diri untuk kematian. Ya. Jadi, toh nanti ketika aku nanti misalnya operasi gagal dan aku mati, aku sudah siap. Jadi tidak ada ketakutan dalam diriku karena aku sudah mempersiapkan jauh-jauh hari selama aku diberi kesempatan hidup. Kata-kata itu sungguh menghentak saya dan menyadarkan saya betapa beliau ini menggunakan hidupnya di dunia untuk persiapan menuju kepada Bapa di surga.
Lalu dari permenungan kita tadi yang saya akan sampaikan tadi, pertanyaan yang dapat menjadi permenungan kita bersama adalah, akhirnya, sudahkah kita itu menyadari untuk mempersiapkan diri? Sudahkah kita siap untuk mati? Karena seperti yang saya katakan di depan tadi, kematian adalah kepastian kita. Kematian itu akan kita alami, akan dialami oleh semua orang, tak terkecuali. Kematian adalah kepastian kita. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah siap ketika suatu saat Tuhan itu memanggil kita? Mari bersama-sama kita merenungkan, sudahkah kita siap menghadapi kematian kita? Ini merupakan pertanyaan yang sebenarnya ketika saya bertanya, apakah Anda sudah siap untuk mati? Ini sebuah pertanyaan yang sungguh-sungguh mudah dijawab dengan mulut kita. Namun sebenarnya kalau kita merenungkan lebih dalam, itu tidak semudah itu. Jika kita melibatkan segala konsekuensi yang harus kita bawa nanti ketika kita menghadap Tuhan. Sebab, walaupun kita telah memperoleh janji keselamatan dan kehidupan kekal, namun kita harus memperjuangkan janji itu selama kita masih hidup di dunia ini, agar kita layak, kita pantas menerima janji keselamatan itu. Tuhan Yesus memang, Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan bagi kita yang mengimaninya, bagi kita yang percaya kepadanya. Tetapi janji dari Tuhan Yesus itu, Yesus tidak pernah mengingkari. Janji dari Tuhan Yesus itu harus kita perjuangkan, kita harus membuat diri kita layak untuk menerima janji itu. Apakah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita telah sungguh mengenal Allah dan mengimani Allah yang nanti akan kita temui? Apakah kita telah mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama demi kasih kita kepada Tuhan itu? Apakah kita telah merindukan persatuan dengan Tuhan di dalam dan kehidupan surgawi yang Tuhan janjikan? Atau apakah kita mau hidup dalam pertobatan terus-menerus sampai akhir hidup kita? Ataukah kita mengabaikan, saya masih muda, saya kira kematian saya masih jauh, udah saya nikmati hidup saya sepuas-puasnya saja. Nanti kalau sudah tua, saatnya saya bertobat. Ya kalau sempat bertobat. Ya, apakah selama kita hidup, kita telah mengembangkan semangat pertobatan itu terus-menerus sampai akhir hidup kita nanti? Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada baiknya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi terus-menerus menjadi permenungan di hati kita. Agar apa? Agar kita mengingat bahwa hidup kita di dunia ini sangat pendek. Hidup kita di dunia ini sungguh-sungguh kehidupan yang sementara. Tuhan telah mempersiapkan kehidupan kekal bagi kita orang-orang yang percaya. Maka, marilah kita senantiasa berdoa agar kita setia di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita, di dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama, sehingga pada saatnya nanti kita bisa melihat penggenapan dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus bab 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah telah menyediakan tempat bagi orang yang beriman, yang percaya kepadanya, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
akan disediakan untuk kita semua, orang yang percaya dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Cek. Terima kasih Romo. Terima kasih, Bu. Romo, ini Ya. semuanya pada mencatat, semuanya pada mendengarkan, dan semuanya pada banyak pertanyaan ini Romo. Jadi kita masih ada waktu, bisa ya Romo ya, kita tanya jawab ya. Saya ini berubah wujud dari jadi maskeran dan begini. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Handono. Tadi Romo menyebutkan ada dua kali pengadilan. Yang pertama itu pribadi atau khusus tuh ya Romo ya. Ya. Hasilnya kan neraka, purgatori atau surga. Ya. Lalu ada lagi pengadilan akhir zaman, di mana setelah jiwa kita bersatu dengan tubuh ya Romo ya, dengan badan ya. Ya. Lalu di situ diadili dan yang baik akan mendapat penghargaan, yang jelek yang salah atau jahat akan mendapat itu. Diumumkan juga di hadapan semuanya. Pertanyaannya Pak Handono begini Romo. Apakah ada kemungkinan perubahan keputusan antara pengadilan pribadi dengan pengadilan akhir zaman? Kalau tidak ada, apa fungsinya sampai ada 2 kali pengadilan? Nah, itu Romo. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi adalah pengadilan khusus atau particular judgment, pengadilan khusus tadi ya, particular judgment tadi, itu adalah pengadilan diadili jiwa kita. Jiwa kita di hadapan Allah face to face, ya. Jiwa kita bersama dengan Allah, berdua dengan Allah, ya. Bukankah badan kita ada di dunia, ya, membusuk menjadi tanah atau menjadi abu, ya. Nah, Tuhan kan menjanjikan kebangkitan badan dan kesatuan di dalam kebangkitan dalam akhir zaman itu, badan itu akan dibangkitkan pada akhir zaman dan disatukan dengan jiwa kita. Ya. Jadi pada akhir zaman itu akhirnya persatuan antara jiwa dan badan itu kemudian diumumkan. Istilah kayak gini ya, kayak orang yang ujian itu loh, ujian sekolah ya, ujian sekolah lalu kan ketika pengumuman lalu siswanya dengan gurunya ketemu ya. Oh, nilaimu sekian ya. Boleh lulus ya. Oh, kamu masih ada yang belum lulus, kamu harus purgatori ya. Oh, kamu nilaimu jelek dan kamu enggak mau belajar, masuk neraka. Kamu tidak lulus masuk neraka seperti itu. Nah, pengadilan akhir gambarannya kayak setelah kamu diadili dinyatakan lulus ya, lalu tadi sudah lulus ya, maka itu diumumkan kepada semua siswa ya, keberhasilan itu atau hasil itu diumumkan kepada siswa. Mana yang lulus, mana yang tidak lulus. Nah, pengadilan terakhir tadi juga pengumuman diumumkan kepada semua makhluk. Siapa yang setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, maka jiwa dan badannya akan masuk ke surga. Dan siapa yang menolak Tuhan dan tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tidak bertobat, maka jiwa dan badannya akan mengalami siksa kekal di neraka. Ya. Jadi jiwa yang ada di surga yang sudah dinyatakan lulus atau dinyatakan bersatu dengan Allah, maka hanya nanti akan disatukan dengan badannya pada akhir zaman dan tidak ada revisi keputusan ya. Tidak ada revisi keputusan. Keputusannya sudah final ketika pengadilan khusus tadi ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ini pertanyaannya makin asik aja Romo. Ada yang bertanya untuk kebangkitan badan. Bagaimana jika badan atau jasmani atau fisiknya itu dikremasi lalu abunya disebar di laut atau bagaimana itu bagaimana Romo? Ya, oke. Saya ingin memberikan satu informasi dulu ya soal kremasi ya. Untuk kremasi, saya pengurus dari PT Danita Oasis Lestari, itu semacam perusahaan PT Danita itu miliknya KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, itu bergerak di bidang rumah duka, krematorium, pembakaran jenazah ya.
lalu kolumbarium itu penyimpanan abu, ya. Nah, abu bisa disimpan di kolumbarium, tetapi ada keluarga-keluarga yang kemudian melarung abu itu di laut. Nah, satu catatan yang ingin saya garis bawahi adalah ketika melarung abu jenazah dari saudara-saudari kita, yang menjadi ajaran gereja kita adalah bahwa abu dari saudara kita sudah meninggal tidak boleh ditabur-taburkan di laut. Ya, jadi ketika melarung, guci tempat abu itu dilubangi, kemudian bersama gucinya ditenggelamkan di laut. Itu menurut ajaran gereja Katolik ya, yang terbaru ya. Jadi dilubangi gucinya, jadi tenggelam, dan ketika tersebar itu tersebar karena alam, bukan karena manusia. Alam itu adalah tersebar, yang nyebar alam, artinya alam itu adalah Allah sendiri. Ya. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, mau abunya sudah menyebar kemana-mana, bahkan mungkin menyebar puluhan kilometer, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mungkin untuk menyatukan itu. Ya. Bahkan badan kita yang sudah membusuk tinggal tulang belulang pun, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya untuk membuat menjadi satu lagi. Ya. Jadi itu, jawabannya itu aja. Ya. Oke, Ya. baik Romo. Kembali Romo bertanya tentang purgatori ya Romo ya. Ya. Mengenai waktunya, kan nanti ada akhir zaman nih. Lalu pada waktu masuk ke api pencucian itu waktunya kan tiap orang berbeda-beda. Ada yang sebentar, ada yang lama. Lah, sebentar lama itu apakah ditentukan nanti pada saat akhir zaman tuh semuanya keluar begitu, semuanya pindah ke surga, atau bisa saja belum akhir zaman seseorang itu kalau memangnya udah selesai bisa masuk surga, Romo? Ya, oke. Cepat atau lambat jiwa itu ada di purgatori menunggu untuk masuk ke surga, itu tergantung 3 hal ya. Yang pertama, berat atau ringan dosa yang dilakukan orang tersebut selama di dunia. Ya. Lalu yang kedua, apakah mereka didoakan oleh keluarganya di dunia ya. Jadi yang pertama, masuk akal, maksudnya Allah itu adil, ketika orang baik ya akan diberi penghargaan baik, orang yang jahat akan diberi penghargaan jahat ya. Allah adil, maka berat atau ringannya atau besar atau kecilnya dosa yang dilakukan orang di dunia menentukan lama atau sebentarnya jiwa itu ada di api penyucian. Lalu yang kedua, apakah didoakan? Nah, didoakan di dunia, didoakan oleh keluarga-keluarga di dunia. Kalau saudara-saudara kita di gereja yang lain, mereka tidak percaya doa untuk arwah. Bagi mereka, kalau orang sudah mati itu urusannya Allah. Tidak seperti itu. Gambaran saya yang sudah saya jelaskan dulu, saya ulangi, itu seperti di pengadilan ya. Seperti di pengadilan itu, seorang terdakwa diadili, maka dia oleh hakim, kamu mencuri sepeda motor ya? Tidak Pak Hakim, saya tidak mencuri. Pak Hakimnya tidak akan mungkin percaya. Maka supaya si terdakwa ini si terdakwa ini membutuhkan lawyer untuk mendukung dia, mendukung supaya meyakinkan hakim agar kalau bisa membebaskan si terdakwa itu. Kalau tidak bisa, meringankan hukuman. Ya. Jadi si terdakwa tidak bisa membela dirinya sendiri. Jiwa yang ada di api penyucian itu juga tidak bisa membela dirinya sendiri. Mereka sedang ada di pengadilan. Maka mereka membutuhkan lawyer-lawyer itu. Dan para lawyer itu adalah kita, keluarganya, yang masih di dunia inilah yang masih diberi kesempatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, lama atau singkatnya juga tergantung apakah yang bersangkutan itu selama hidup di dunia itu mendapatkan, atau selama hidup dunia itu hidup hidup kudus, lalu melakukan silih dan sebagainya, dan apakah mendapatkan pada tanggal 2 November itu kan 2 November kita meminta indulgensi penuh. Apakah sudah mendapatkan indulgensi penuh atau belum? Nah, di sanalah itu menentukan cepat atau lambatnya jiwa itu ada di api penyucian. Jadi
Lama atau singkatnya tergantung 3 hal itu, dan sangat mungkin bahwa jiwa yang ada di api penyucian itu sudah ke surga dulu sebelum akhir zaman. Sangat mungkin dan sangat saya yakin banyak sekali jiwa yang sudah ke surga sebelum akhir zaman. Ya. Karena sudah Terima dibebaskan. kasih Romo. Ya. Penjelasan Romo ini sekaligus menjawab ada salah satu tadi saudara kita yang bertanya lewat YouTube. Tapi sekarang untuk YouTube tanya jawabnya udah ditutup. Berarti harus kalau mau bertanya jawab nanti lewat Zoom aja ya. Ada yang bertanya, sudah terjawab dari Ibu Nina, kayaknya pertanyaannya sudah terjawab ya. Lalu siapa lagi? Oke, Pak Handono pertanyaannya sudah terjawab. Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya bisa mengetik ya. Jadi kita bacakan aja pertanyaannya supaya menghemat waktu. Dan ada yang mau bertanya lagi? Menunggu pertanyaan, saya mau menjelaskan ini ya. Oh ada pertanyaan ya. Apakah semua orang bisa masuk surga terlepas dari agama apapun? Bagi mereka yang memiliki perbuatan baik atau kebajikan. Ya. Oke, dulu gereja Katolik itu berpandangan bahwa extra ecclesia nulla salus. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Tapi setelah Konsili Vatikan II, rumusan itu diubah bahwa kita mempercayai, kita mengimani Tuhan juga memberikan keselamatan di luar gereja Katolik. Karena kalau hanya di luar gereja Katolik, kita seolah-olah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan semua orang. Ya. Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan semua orang. Ya. Jadi ada orang-orang yang tidak mengenal, mengimani Yesus secara pribadi, tetapi hidupnya itu seturut dengan ajaran Tuhan Yesus, pastilah mereka itu diselamatkan. Contohnya lah misalnya Gandhi yang di India, siapa namanya? Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi dia orang Hindu ya. Tapi kita melihat hidupnya begitu baik ya. Dia mengatakan bahwa wah Yesus itu luar biasa, tetapi pengikutnya kok tidak seluar biasa Yesus ya. Ya, seperti itu. Dia tidak mengimani Yesus tapi hidupnya sungguh-sungguh seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Tentu saja ia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi gereja tidak bisa membatasi hanya orang-orang gereja, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus saja yang diselamatkan. Tetapi Tuhan mempunyai kuasa untuk menyelamatkan semua orang yang hidupnya seturut dengan kehendaknya. Artinya tidak mengenal Yesus tetapi hidupnya sungguh-sungguh seperti orang yang mengimani Yesus. Itu pasti selamat. Baik, terima kasih Romo. Penjelasan Romo yang terakhir ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya mendoakan di api pencucian itu apakah khusus agama Katolik atau agama lain. Nah itu sudah terjawab ya oleh Romo. Lalu ini Romo yang menarik. Misalnya nih seseorang masuk ke api pencucian. Belum waktunya sudah akhir zaman. Berarti dia otomatis sudah selesai begitu Romo ya? Ya. Oke sudah terjawab. Kemana? Loh, kalau keluar api pencucian kan pasti ke surga ya Romo ya? Ya. Lalu ini ada yang pertanyaan Romo, kalau orang meninggal apakah masih ada di dunia ini untuk beberapa saat? Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 3 hari, atau mereka langsung diadili atau bagaimana Romo? Kalau menurut yang saya jelaskan tadi, orang yang meninggal itu pasti langsung menuju pada pengadilan Allah ya. Memang ada orang yang mengatakan, oh Yesus kan bukankah Yesus itu setelah wafat kan masih 40 hari, kemudian baru naik ke surga ya seperti itu ya. Ada orang yang beranggapan bahwa setelah 40 hari baru jiwa itu naik ke surga, tapi tidak. Menurut tadi yang saya katakan tadi di awal tadi bahwa tepat langsung setelah kematian kita menghadapi pengadilan akhir ya. Langsung ada pengadilan akhir. Baik, sepertinya itu. Terima kasih Pak Handono masukannya. Lalu apalagi? Masih ada waktu kah? Jam berapa ini? 11:30. Masih
11.20 masih ada waktu. Ya. Ayo siapa Ya. yang mau bertanya? Menunggu pertanyaan, Bu Vivi, Ya. Bu. Baik, silakan Romo, boleh. Menunggu pertanyaan, saya akan menjelaskan tentang purgatori ya. Jadi mungkin ajaran purgatori, ketika kita menjelaskan purgatori atau kita membahas purgatori, Anda akan didebat oleh orang-orang dari gereja sebelah ya. Ah, purgatori itu kan rekayasanya orang-orang Katolik saja, ya. Rekayasa orang Katolik saja. Ya. Di kitab suci kan nggak ada purgatori, ya seperti itu. Ya. Nah, ketika ada orang mengatakan pemahaman saya bahwa purgatori api penyucian itu hanya mulai dikenal sejak gereja Katolik menjadikan dogma dalam konsili Trente pada abad ke-16. Jadi itu hanya rekayasanya orang-orang Katolik saja. Ketika ada dari gereja sebelah mengatakan demikian, tanggapan saya ada dua. Yang pertama bahwa ya memang kata purgatori itu atau api penyucian itu terjemahannya tidak ada dalam kitab suci. Kita tidak menemukan istilah purgatori itu dalam kitab suci. Sama halnya istilah Trinitas, istilah Natal, istilah Ekaristi itu juga tidak ada dalam kitab suci. Ya. Benar, memang tidak ada dalam kitab suci. Yang kedua, yang saya katakan, yang ingin saya tekankan adalah istilah purgatori itu memang baru ditemukan menjadi dogma dalam gereja Katolik dalam konsili Trente pada abad ke-16. Maka dapat dikatakan bahwa mereka sangat memaksakan kalau menyimpulkan bahwa itu hanya rekayasa gereja Katolik setelah konsili Trente saja. Saya ingin menjelaskannya dengan gambaran demikian. DNA itu ditemukan, ini saya menjelaskan dengan gambaran saja. DNA itu ditemukan bulan Februari tahun 1935. DNA 1935. Tidak ada saat sebelumnya itu tahun 1935. Maka sebelum 1935, apakah berarti tidak ada DNA? Atau sel lah. Sel, istilah sel, itu ditemukan pada tahun 1660-an. Ya. Nah, apakah ini dapat berarti bahwa sebelum tahun 1660, tubuh kita itu tidak ada selnya? Pasti ada. Sebelum tahun 1953, apakah tidak ada DNA di tubuh kita? Pasti ada. Tapi baru ditemukan pada tahun 1935. Ya. Nah, kitab suci itu bukanlah sebuah kitab suci yang sangat sederhana dan mudah sehingga dapat menemukan semuanya kata-kata, seluruh kehidupan kata-kata di dalam kata-kata di dunia di dalam kitab suci. Bukankah dalam Yohanes 21 dikatakan kalau semua ini aku tuliskan, kitab suci ini tidak akan mampu untuk menampungnya. Begitu luas dunia ini sehingga tidak mampu ditampung oleh kitab sucinya. Artinya kitab suci bukan kitab yang sederhana. Nah, faktanya memang kata purgatori itu tidak ditemukan dalam kitab suci, iya. Tetapi bukan berarti bahwa istilah atau kata tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang benar ada di dalam kitab suci. Dengan demikian, yang dapat kita pahami bahwa istilah purgatori atau api penyucian walaupun tidak ada di dalam kitab suci, namun substansi atau esensinya dari doktrin api penyucian itu benar-benar ada dalam kitab suci. Saya ingin menjelaskannya dari salah satunya Injil Matius bab 12 ayat 32. Dikatakan, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Mari kita bahas. Pada ayat tadi, Yesus secara tidak langsung mengatakan bahwa ada dosa-dosa yang akan diampuni di dunia yang akan datang. Di dunia yang akan datang. Ya, jadi saya katakan di dunia tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya. Jadi Yesus mengatakan ada dosa-dosa yang akan diampuni di dunia yang akan datang. Kita mengetahui
bahwa dosa tidak dapat diampuni di neraka. Karena orang yang ada di neraka itu menolak Allah. Dosanya tidak diampuni. Ya. Lalu orang tidak perlu pengampunan dosa di surga. Kalau orang karena jiwa yang sudah ada di surga itu sudah bersih dari dosa. Ya. Tidak ada dosa supaya karena dengan bersih dari dosa maka orang syaratnya bersih dari dosa, orang masuk surga. Jadi tidak perlu ada pengampunan dosa di surga dan tidak perlu ada pengampunan dosa di neraka. Ya. Oleh karena itu, menurut pernyataan Yesus di Matius bab 12 ayat 32 tadi dikatakan dapat menunjukkan bahwa ada tempat lain di mana dosa dapat diampuni setelah masa di dunia ini yang kita hidupi. Tempat itu apa? Maka Gereja Katolik kemudian menyimpulkan, Gereja Katolik itu merefleksikan namanya purgatori, ya, di mana jiwa kita dibersihkan dari dosa, kemudian didamaikan dengan Allah untuk boleh kembali kepada Allah di surga. Itu sedikit penjelasan tentang purgatori. Ya, tambahan. Baik, Romo. Ya. Luar biasa. Nah, ini masih ada yang bertanya nih, Romo. Penjelasan Romo yang terakhir sebetulnya sudah sangat jelas, tapi mungkin masih ada yang penasaran. Nah, berhubungan pada saat kita masih di dunia nih, Romo. Mungkin kalau sebelum meninggal udah terima sakramen perminyakan, udah mengaku dosa, sudah apa ya istilahnya ya, terima pengampunan. Lawan katanya juga bagaimana kalau belum sempat menerima sakramen perminyakan dan lain-lain. Nah, itu bagaimana pada saat pengadilan begitu, Romo? Oke. Sakramen tobat, sakramen minyak suci di sana itu mengandung sakramen tobat, ya. Jadi kalau Anda itu pernah menghadiri atau pernah mengikuti ibadat sakramen minyak suci, maka ketika yang sakit itu masih sadar, yang sakit itu masih bisa berkomunikasi, maka prosesnya adalah yang pertama adalah pengakuan dosa. Ya. Jadi keluarga saya suruh keluar biasanya kalau orangnya masih sehat dan artinya tidak dalam keadaan kritis ya. Keluarga saya suruh keluar dulu, lalu saya biarkan orang itu untuk mengaku dosa kalau masih bisa berkomunikasi ya, mengaku dosa. Setelah pengakuan dosa, lalu absolusi, dosanya diampuni, lalu keluarga saya undang masuk kembali untuk bergabung untuk pemberian sakramen minyak suci ya. Sakramen minyak suci ada sakramen penguatan, dikuatkan untuk proses menuju kepada Tuhan. Di dalam sakramen minyak suci itu terkandung sakramen tobat. Ketika yang bersangkutan itu tidak sadar, maka otomatis dia tidak bisa dituntut untuk pengakuan dosa, tetapi dalam sakramen minyak suci itu terkandung sakramen tobat, pengampunan dosa. Nah, kalau tidak mendapatkan bagaimana? Bukankah sebelumnya kita juga sudah menerima sakramen tobat? Oleh karena itu, tadi yang saya tegaskan adalah, ya kalau sempat kita itu bertobat. Kalau tidak sempat, misalnya tidak sempat menerima sakramen minyak suci, maka saya katakan tadi, di akhir tadi, kita harus membiasakan atau kita harus menghidupi pertobatan itu terus-menerus di dalam hidup kita. Ya, bertobat terus, sehingga jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita itu terlambat tidak sampai menerima sakramen tobat atau sakramen minyak suci tadi. Ya, tidak sempat seperti itu. Orang Indonesia itu memang terkenal orang-orang yang suci, ya. Suci kenapa? Karena yang datang ke sakramen tobat itu paling-paling hanya sebelum Paskah dan sebelum Natal. Itu pun sedikit, ya. Saya waktu di Amrik dulu melayani sakramen tobat itu seminggu 3 kali, ya. Hari Rabu itu jam 5 sampai jam 8, 3 jam. Nah, jam 5 itu saya membuka dengan adorasi, lalu ditahtakan selama adorasi itu dari jam 5 mereka berdoa di depan sakramen kudus, lalu saya di ruang pengakuan untuk menerima pengakuan dari jam 5 sampai jam 8. 5 sampai jam 8 itu. Lalu hari Sabtu itu 1 jam, hari Minggu 1 jam. Sedangkan orang Indonesia hanya sebelum Natal dan Paskah itu pun banyak yang tidak mau, ya. Jadi orang Indonesia terkenal orang-orang yang suci, tidak butuh pengakuan dosa, ya. Jadi makanya itu sebelum kita terlambat tidak sempat menerima sakramen tobat, sakramen suci,
hendaklah seperti yang saya tegaskan di penjelasan tadi, rahmat atau semangat pertobatan itu dihidupi oleh kita terus-menerus karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Sehingga kalau rahmat pertobatan itu kita hidupi terus-menerus, maka kapanpun Tuhan memanggil kita telah siap. Seperti itu. Baik Romo, ini menarik sekali, banyak sekali yang bertanya. Saya ambil dua yang bagi kayaknya belum dijelaskan oleh Romo. Oh, iya. Apa perbedaannya antara jiwa dan roh? Itu yang pertama Romo. Ya. Lalu yang kedua, apa yang terjadi di purgatori Romo? Yang ada terjadi di api penyucian itu. Apakah kita mengalami siksaan seperti di neraka atau mengalami penyucian yang bagaimana Romo? Ya, oke. Yang terakhir, nanti kalau saya di purgatori saya cerita ya. Artinya pemurnian itu kita tidak bisa menjelaskan secara gamblang apakah disiksa, ditusuk atau dibakar dan sebagainya. Kita tidak bisa menjelaskan secara gamblang seperti itu. Tetapi yang pasti adalah di dalam purgatori itu nanti ada pemurnian. Bagaimana pemurnian itu bentuknya, spesifiknya seperti apa, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Jadi dimurnikan. Jadi, wah nanti kalau bakar apa di purgatori itu disiksa, dibakar di api seperti itu, saya tak membawa es lah, nanti siap-siap nanti ya. Enggak, bentuknya spesifiknya seperti apa, hanya Tuhan yang tahu. Tapi fakta atau iman ada purgatori itu ya ada. Oke. Lalu yang kedua tadi pertanyaan pertama tadi yang menjawab antara jiwa dan roh ya. Oke. Tubuh manusia itu terdiri dari jiwa dan badan. Badan kita tinggal di dunia, ketika kita mati, jiwa kita kepada Allah. Sedangkan roh itu lebih pada ruah atau angin atau sesuatu yang bukan dari manusia. Artinya roh-roh itu misalnya Roh Kudus itu kan dari Allah, lalu roh-roh lain yang artinya sesuatu ciptaan yang bukan manusia yang hidup di luar pemahaman atau realitas kehidupan manusia yang sesungguhnya. Jadi kalau berbicara tentang roh bukan berbicara tentang jiwa, artinya jiwa itu sesuatu yang esensi dalam diri kita yang kembali pada Allah. Hidup manusia, tubuh manusia terjadi jiwa dan badan, lalu roh itu hal yang lainnya yang di luar manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya. Dengan setan lain lagi, kalau setan adalah malaikat yang memberontak kepada Allah dan kemudian berusaha untuk mengganggu atau berusaha untuk menjatuhkan manusia, membuat manusia itu jauh dari Allah. Sedangkan roh tadi netral sifatnya, gitu ya. Baik, nah makin seru aja Romo dan benar-benar sangat memberkati kita semua, memberkati saudara-saudara yang hadir. Pokoknya rugi kalau nggak ikut ya Romo ya. Nah, ini banyak yang bertanya tentang roh, mungkin keluar dari topik ya Romo ya. Kita nggak membahas roh, tapi kita membahas bagaimana jiwa kita mau kemana. Baik, pertanyaannya saya rasa tidak ada lagi. Romo cuma mau saya tegaskan aja mengenai yang tadi di api penyucian, Romo bilang bahwa untuk mempercepat dan sebagainya itu adalah doa ya, istilahnya kita butuh apa itu? Butuh dukungan doa. Berarti dari orang lain ya Romo yang masih hidup di dunia. Berarti kalau tidak mendapat doa, berarti ya menjalani hukumannya seperti biasa istilahnya gitu ya Romo ya. Lama ya. Ya kayak terdakwa kalau tidak didampingi oleh lawyer kan akan mendapatkan hukuman maksimal ya. Sedang didampingi lawyer, hukumannya akan diperingan karena lawyer bisa meyakinkan si hakim gitu loh. Baik Romo, terima kasih. Kayaknya semuanya sudah jelas, pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Baik Romo, terima kasih. Mungkin Romo bisa berdoa untuk kami semua supaya bagaimana kita nggak fokus kepada api penyucian, neraka atau apa, tetapi bagaimana hidup kita di dunia ini ya Romo ya, supaya kita kan tujuannya ke sana itu nanti tercapai.
Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Engkau mencintai kami, Engkau memberkati kami sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan sabdamu, merenungkannya di dalam kehidupan kami dan membuka perspektif kehidupan kami. Bahwa hidup ini adalah sementara dan sungguh-sungguh apa yang kami lakukan di dunia ini sungguh-sungguh harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak. Tuhan, terima kasih atas kesempatan, waktu yang Kau berikan, atas hidup yang boleh kami jalani ini. Bantu kami dengan rahmat-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi kami, agar kami dapat menggunakan waktu kehidupan kami dengan bijaksana, untuk mengasihi-Mu dan untuk mengasihi sesama, seperti yang Engkau ajarkan. Sehingga kelak nanti kami ketika Engkau panggil telah siap dan boleh menikmati kedamaian abadi yang Kau janjikan bersama-Mu di surga. Tuhan Bapa yang maha baik, terima kasih karena Engkau memberikan keluarga kami, memberikan sanak saudara, kerabat, dan teman-teman yang begitu mendukung kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan, pakailah diri kami satu demi satu, pakailah diri kami untuk memberkati saudara-saudara kami. Jadikanlah kami pelita, jadikanlah kami sumber kedamaian, sumber berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Sehingga berkat kehadiran kami, nama-Mu semakin dimuliakan, orang semakin mengenal Engkau dan diselamatkan. Tuhan, kehidupan di dunia ini tidaklah terlalu mudah, tetapi kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, mengikuti bimbingan-Mu, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Maka kami percayakan hidup kami. Kami ingin berjuang bersama Engkau. Kami ingin mempersembahkan hidup kami untuk sesama dan Engkau. Bantu kami ya Tuhan untuk setia pada iman kami, pada pengharapan kami, pada kasih kami. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah keluarga kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Allah yang maha baik memberkati kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan, studi kita, dan seluruh harapan-harapan, rencana-rencana, dan niat-niat baik kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, saudara terkasih. Biarpun kita udah dapat berkat dari Romo, jangan meninggalkan dulu. Ada beberapa pengumuman, silakan pengumuman. Yang pertama adalah untuk minggu depan, dosa leluhur apakah diturunkan? Nah ini tanda tanya ya. Tema-tema kita ini menarik karena kita ini adalah bagian dari serabi, serba-serbi iman Katolik bersama dengan Romo. Jangan lupa dengan Romo J.A. Hendra Suteja. Ini Romo Hedo ya, betul ya? Heru. Oke, nextnya. Bukan ya? Oh bukan. Oh ini Romo, baik Romo ini Romo tadi itu spesialisasinya memang tentang leluhur-leluhur seperti ini, banyak mengadakan seminar ya. Saya sorry lupa, Romo J.A. Hendra Suteja ini. Mari saya undang benar-benar kita belajar deh. Ya, saya pun kepingin belajar banyak dari Romo J.A. Hendra. Selanjutnya, seri serabi kita udah sampai kepada yang 1, 2, 3, 4, 5. Kelima ya, setelah eutanasia, kuasa lidah, yakin masuk surga. Apakah malaikat itu ada dan hari ini kemana setelah meninggalkan dunia. Minggu depan dosa leluhur diturunkan, tanda tanya. Lalu ada lagi, apakah roh jahat punya kuasa? Nah, tema kita ini semua misteri karena kita mau belajar iman Katolik yang benar bersama dengan Romo. Next. Nah, kita juga selain di YouTube, selain setiap PD kita masuk YouTube, ada juga kita 15 menit bersama Avila, renungan-renungan dengan tema-tema tertentu ya. Tema yang sekarang ini lagi dibahas adalah sombong. Sombong karena apa? Karena apa yang terakhir nih, apakah minder itu sombong? Nah selama 15 menit dibawakan oleh Romo, dibawakan oleh pewarta Surabaya maupun dari luar kota. Silahkan dolan ke YouTube PD PKK ST Teresa Avila ya. Juga di situ ada rekaman dari setiap Sabtu PD.
PD kita. Nextnya. Nah ini kita juga punya IG ya, PD PKK Teresa Avila. Kita punya IG, kalau mungkin belum bergabung silahkan. Di situ ada pengumuman, kita tampilkan pengumuman, kita tampilkan cuplikan, juga kita tampilkan teman-teman pelayan di PD Teresa Avila. Bagaimana kami boleh dipakai, bagaimana kami boleh bertumbuh, bagaimana kami boleh berkarya. Dengan harapan apa? Bukan karena pamer, tetapi kami rindu agar saudara terkasih yang mendengar kesaksian kami juga ingin bergabung, ingin melayani, ingin bertumbuh di komunitas. Dan kalau ingin bertumbuh di PD PKK Santa Teresa Avila, dengan tangan terbuka kami akan menyambut Anda. Selanjutnya kita juga ada setiap Jumat prayer box di status di IG. Jadi saudara terkasih yang butuh dukungan doa, setiap Jumat lihat di IG-nya Teresa Avila, boleh kepengen didoakan apa, pengen didukung doa, kami dari tim doa akan mendukung setiap pergumulan Anda. Dijamin gak akan digosipin, gak akan diomongin gitu ya. Nextnya, nah saudara terkasih, terima kasih Anda sudah bergabung di Avila. Kami juga membuka kesempatan jika saudara ingin berbagi kasih kepada semua umat atau pendengar, atau saat ini kita lagi online ya, yang ingin berbagi kasih menunjang, karena kita tahu bahwa kebutuhan live ini sangat besar. Peralatan yang kami beli itu sangat-sangat mahal ya. Jadi itulah mungkin gak semua PD bisa online dengan baik begitu ya. Kadang-kadang cuman satu ini sama sendirian begitu. Nah kami terus menerus selalu bertumbuh. Kami selalu membeli perlengkapan supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk Anda ya. Suaranya bisa lebih enak, gambarnya lebih bagus, lebih terang karena ada pencahayaan, ada mixer, ada sound system, macam-macam, dan itu butuh dana. Jadi kalau saudara terkasih ingin membagi berkat, kami sangat bersyukur sekali. Selanjutnya yang berulang tahun ya. Yang berulang tahun, untuk saudara terkasih yang berulang tahun tanggal 9 sampai 15 Agustus, silakan tangannya ditaruh di kamera, kami akan berdoa untuk Anda. Adakah? Adakah yang berulang tahun? Yang saya tahu ada Agus Karta, mana Agus Karta? Tangannya tolong ditaruh, yang lain lagi. Baik, kita mau berdoa ya, semua saudara dukung doa untuk yang berulang tahun. Oh ada lagi. Puji Tuhan. Baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah tambahkan 1 tahun usia saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan kalau mereka boleh mengenal Engkau. Terima kasih kalau Engkau sudah membuat hidup mereka menjadi luar biasa Tuhan. Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan kami persembahkan perjalanan hidup mereka mulai hari ini sampai seterusnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang terus membimbing mereka. Engkau Allah yang terus menjaga mereka. Engkau Allah yang terus ada bersama dengan mereka. Sehingga mereka terus boleh berjalan seturut kehendak-Mu, dan rencana-Mu yang indah boleh terjadi atas saudara-saudari kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, itu saja pengumuman. Sebelum kita berpisah, saya mau ajak Anda kembali berdoa. Kita mau sama-sama berdoa untuk PD ini, dan kita mau berdoa buat Romo. Ya, kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh luar biasa pada siang hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh lagi lebih mengerti, sehingga kami lebih lagi boleh belajar, dan kami lebih lagi bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau dan Engkau sudah pilih kami. Tuhan, kami persembahkan Romo kami tercinta, Romo kami yang luar biasa, Romo yang sudah Kau pilih sendiri, Romo Petrus Yuwono Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tambah-tambahkan terus hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan terus kasih karunia, anugerah-Mu, berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita, perlindungan-Mu, dan tentu saja hadirat-Mu yang luar biasa selalu memenuhi Romo Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu juga terus menopang
lapang Romo Tuhan, sehingga semakin hari Romo semakin indah di hadapan-Mu, semakin luar biasa di hadapan-Mu, dan Engkau boleh memakai Romo untuk memberkati lebih banyak lagi orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan untuk kami semua Tuhan, biarlah kami terus belajar, biarlah kami terus bertaut kepada Engkau, biarlah kami terus percaya dan berani menyerahkan hati kami, diri kami dengan segala permasalahan dan keadaan yang kami alami kepada Engkau. Buat kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu mengasihi kami dan kasih-Mu luar biasa, yang akan membebaskan kami, memulihkan kami, mengampuni kami, dan pada saatnya nanti kami boleh bersatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan Tuhan untuk kami menjalani hidup ini, untuk Kau boleh memakai kami, dan biarlah rencana-Mu atas kami boleh terlaksana Tuhan, untuk kami boleh kembali kepada Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Mari kita jadikan doa lagu ini sebagai doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, ini doa kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Benar Tuhan, biarlah hidup kami yang sementara ini kami pakai untuk menjadi berkat, dan biarlah Engkau boleh memakai kami supaya pada saat penghakiman nanti Tuhan Yesus, Engkau boleh melihat yang baik dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami persembahkan diri kami seutuhnya. Biarlah minggu depan kami kembali datang untuk bersekutu bersama, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bisa dibuka host.